Film ini mengikuti kisah kehidupan seorang wanita Los Angeles yang mengalami beban ekonomi dan terjerat dalam hutang besar di usia muda. Upayanya dalam mencari solusi menarik wanita itu masuk ke dalam dunia kejahatan. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Emily the Criminal. Adegan dibuka dengan seorang wanita bernama Emily yang hari itu sedang melakukan wawancara kerja untuk sebuah profesi baru demi penghasilan yang lebih besar. Emily pintar, tapi Emily memiliki catatan latar belakang pelanggaran seperti mengemudi dalam keadaan mabuk bahkan tindak penganiayaan. Sehingga Emily pun gagal mengambil posisi yang diinginkannya. Pada akhirnya Emily kembali pada pekerjaan lamanya di sebuah dapur perusahaan catering dengan penghasilan yang pas-pasan, bahkan terbilang kurang untuk memenuhi kebutuhan dan membayar hutang-hutangnya. Suatu hari sepulang bekerja, seorang rekan Emily yang bernama Javier Santos menawarkan Emily untuk mengambil alih pekerjaan sampingannya karena Santos harus pergi mengantarkan anaknya ke pertandingan baseball. Emily akan mendapatkan bayaran sebesar $200 dari pekerjaan ini. Kemudian Santos memberikan nomor seseorang yang akan menuntun Emily melakukan pekerjaannya. Emily terus dikejar oleh penagih agar membayar hutang-hutangnya. Emily memiliki cicilan seperti kebutuhan, sewa rumah dan sebagian besarnya dari masa lalu yang tak begitu dijelaskan. Diketahui kalau Emily memiliki hutang lebih dari $60.000. Jumlah yang sangat besar untuk anak muda seusianya. Malamnya Emily mulai berkirim pesan dan nomor itu meminta agar Emily datang besok pagi untuk pekerjaan dengan $200 yang akan diselesaikannya hanya dengan waktu 1 jam. Kemudian Emily bertemu sahabatnya Liz menyampaikan niatnya untuk pindah kota jika ia tak mendapatkan pekerjaan lain yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Liz bersedia membantu Emily agar dapat bekerja di perusahaan tempatnya bekerja, tapi Liz tak bisa berjanji. Merasa tak memiliki pilihan lain, keesokan paginya Emily mendatangi tempat yang dijanjikan oleh nomor sebelumnya. Di sana, Emily dilayani oleh seorang laki-laki yang bernama Khalil. Emily diminta menyerahkan SIM lalu mereka mengambil foto dirinya. Setelahnya Emily dikumpulkan dengan para pelamar lainnya. Lalu, seorang laki-laki bernama Yosef menjelaskan cara kerja yang harus mereka lakukan untuk bisa menghasilkan $200. Pekerjaan ini tidak membahayakan orang lain, hanya saja akan melanggar hukum karena tindakan ini ilegal. Mereka diminta untuk membeli televisi di pusat perbelanjaan dengan menggunakan kartu kredit palsu. Dibekali dengan kartu identitas mereka yang telah dipalsukan untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan. Emily ragu, tapi Emily tak mempunyai pilihan lain, sehingga ia pun pergi mengambil pekerjaan itu. Emily memasuki mall dengan topi, mengambil sebuah TV besar lalu menuju ke kasir. Dengan tegang Emily menunggu hingga pembayaran diterima, barulah Emily bisa sedikit tenang. Kemudian segera membawa barang belanjaannya keluar dari toko. Tapi tak lama, seorang petugas datang menyusul dan menghentikan Emily. Emily takut, tapi kedatangan petugas itu hanyalah untuk mengambil topi yang tidak dibayar oleh Emily. Saat TV diserahkan, Emily pun mendapatkan uangnya. Lalu Yosef kembali menawarkan pekerjaan kepada Emily. Pekerjaan kali ini lebih rumit, tapi dengan bayaran 10 kali lipat. Emily akan menghasilkan $2.000 dari pekerjaan ini. Yosef memberikan handphone dan akan menghubunginya pada jam 1 siang besok. Di tempat kerjanya, Liz menelpon Emily mengabarkan kalau saat ini belum ada lowongan tersedia di perusahaan. Kabar itu tak cukup baik bagi Emily. Jam telah menunjukkan pukul 1:03, tapi Yosef belum juga memberikan kabar. Emily pun membuang handphone itu ke tempat sampah, tapi belumlah lama, handphone berbunyi. Yosef meminta kesediaan Emily untuk melakukan pekerjaan hari ini. Emily pun segera meninggalkan tempat kerjanya lalu pergi menemui Yosef. Yosef memberikannya sebuah kartu kredit hitam untuk transaksi sebuah mobil mewah.
Dengan pembelian sebesar ini, pihak bank akan menghubungi vendor dalam waktu 8 menit, sehingga Emily memiliki waktu 8 menit untuk segera pergi setelah melakukan transaksi. Kemudian Emily pun pergi, ia memasuki ruangan disambut oleh seorang penjaga. Lalu segera ingin melakukan transaksi tanpa melihat atau mencoba mobil yang akan dibelinya. Emily tampak terburu-buru tapi tak menimbulkan kecurigaan bagi mereka. Saat transaksi dimulai, Emily pun mulai menghitung waktu 8 menitnya dimulai pada pukul 2:41. Emily menyerahkan cek kasir juga kartu kredit hitam palsu untuk melakukan pembayaran. Transaksi pun diselesaikan menggunakan identitas palsu dengan nama Jennifer. Tapi sebelum Emily pergi, ia diharuskan mengisi beberapa formulir sebagai persyaratan transaksi. Setelahnya, Emily pun diantar menuju ke mobilnya. Tapi tak lama, penjaga menerima telepon lalu meminta Emily untuk kembali ke kantor karena adanya sebuah kesalahan. Emily tak bersedia sehingga penjaga menarik Emily secara paksa. Beruntung, Emily bisa melawan lalu pergi dari sana. Kemudian menyerahkan mobil itu kepada Yosef yang memang telah menunggunya. Emily marah, ia mengambil uangnya lalu pergi meninggalkan mereka. Melihat kondisi Emily yang terluka, Yosef berinisiatif mengantarkan Emily pulang dan membantu mengompres lukanya. Di rumah, mereka mulai menjalin komunikasi dan terlibat perbincangan lebih panjang. Yosef bercerita tentang bisnis investasi yang akan mulai dijalaninya dengan uang dari hasil pekerjaannya saat ini. Tanpa diduga, Emily sangat berantusias, lalu ia meminta Yosef agar mengajarinya melakukan pekerjaan ini agar dapat menghasilkan uang sendiri. Keesokan harinya di tempat kerja, Emily mendapatkan teguran karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Emily akan disanksi dengan pemotongan uang makan atas kesalahan itu. Setelahnya Emily menemui Yosef yang lalu mengajarkannya membuat kartu kredit palsu. Tak ada masalah, semua terlihat sangatlah mudah. Kemudian Yosef memberikan mesin pencetak kartu agar Emily dapat membuatnya sendiri, lengkap dengan data identitas dan sebuah alat setrum untuk berjaga-jaga. Sebelumnya Yosef mengingatkan agar Emily tidak melakukan beberapa transaksi di tempat yang sama. Ia tidak boleh melakukan transaksi di rumah dan tidak boleh mengambil terlalu banyak setiap harinya agar tidak segera menimbulkan kecurigaan. Di dalam kamarnya, setelah melakukan beberapa kali percobaan, Emily berhasil mencetak 1 kartu kredit. Keesokan harinya, Emily pun mulai menjalankan aksinya. Emily membeli 1 barang elektronik dan menjualnya kepada seorang penampung yang bernama Michael seharga $600. Emily menghasilkan uang sebesar itu dengan mudah. Semua selesai dengan sangat cepat. Begitulah selanjutnya, Emily mulai ketagihan. Ia mencetak banyak kartu untuk digunakan di beberapa tempat berbeda. Penjualannya semakin banyak, Emily menghasilkan uang yang lebih besar. Malam itu Liz berpamitan kepada Emily untuk pergi ke luar negeri dan menitipkan seekor anjing peliharaannya kepada Emily. Keesokan harinya, Emily kembali bertemu Yosef untuk menyerahkan seamplop uang dari hasil kerjanya. Hadir juga Khalil, sepupu Yosef. Kemudian mereka terlibat perbincangan rahasia. Di rumah saat bersiap membawa anjingnya berjalan, Emily mendapatkan telepon dari nomor baru untuk sebuah transaksi. Emily memberikan alamatnya dan saat akan menyiapkan barang tanpa diduga lelaki itu memiliki tujuan lain. Ia masuk dan mengancam Emily dengan pisau, memaksanya menyerahkan semua uang simpanannya. Ia meminta Emily untuk diam karena ia telah mengetahui alamat Emily dan bisa kembali kapan saja. Kemudian mereka pergi dengan membawa uang Emily yang berjumlah $15.000 dan seekor anjing peliharaan milik Liz. Dalam takutnya, Emily tak begitu saja rela kehilangan uangnya. Ia mengambil alat setrum lalu menyusul mereka ke mobil. Emily menyetrum lelaki itu kemudian menemukan identitas di dalam tas mereka. Lalu Emily mengancam wanitanya untuk diam karena Emily pun sudah tahu di mana tempat tinggal mereka. Emily meninggalkan mereka dengan membawa kembali uang dan anjing milik Liz. Setelahnya,
Emily pergi ke rumah Liz yang sedang mengadakan pesta sepulangnya dari luar negeri. Saat itu Liz mengabarkan kalau perusahaannya saat ini sedang mencari seorang karyawan. Liz meminta Emily untuk datang mengikuti wawancara kerja. Tak lama, Joseph juga datang karena pesan dari Emily sebelumnya. Ia menemani Emily di pesta itu hingga pada larut malam mereka pun pulang dan tidur bersama. Sejak hari itu hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan Joseph cukup yakin untuk membawa Emily bertemu dengan ibunya. Tapi tanpa diduga Khalil pun datang mengabarkan jika CCTV merekam perbuatan Emily. Emily diketahui 2 kali melakukan aksinya di tempat yang sama sehingga saat ini Emily telah ditandai. Kabar itu seketika mengubah suasana. Khalil menyalahkan Joseph atas kedekatan mereka karena itu akan mempermudah mereka untuk tertangkap. Keesokan harinya di perjalanan pulang, Emily melihat Joseph dalam keadaan berdarah. Ia terlibat perselisihan dengan Khalil dan memutuskan hubungan kerjasamanya dengan mereka hari itu juga. Joseph merencanakan untuk membersihkan semua uang yang ada di kantor juga di dalam rekening, menawarkan Emily agar ikut bersamanya, dan sebagian uang akan menjadi milik Emily yang dapat digunakannya untuk membayar hutang dan berkeliling dunia. Emily mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Ia mendatangi kantor Liz mengikuti wawancara kerja. Perusahaan menawarkannya posisi desain grafis tapi tanpa bayaran selama 6 bulan. Tawaran itu tak masuk akal. Emily meninggalkan ruangan dengan penuh kekesalan. Lalu datang kepada Joseph. Mereka menuju ke kantor untuk menjalankan rencana. Tapi setibanya di kantor tak ada sesuatu yang tersisa. Khalil mengambil semua uang tunai bahkan yang ada di dalam rekening. Joseph begitu pesimis, tapi Emily menuntut Joseph agar segera bertindak. Karena Emily tak ingin kedatangannya sia-sia, ia hanya datang untuk uang dan mereka akan mengambilnya dari tangan Khalil. Membekali diri dengan pisau lalu mereka pergi ke kediaman Khalil. Emily mengetuk pintu dengan menyamar sebagai pengantar makanan. Ia disambut oleh salah satu penjaga. Emily mengambil kesempatan untuk melumpuhkannya dengan alat setrum lalu menyita handphonenya. Yang kemudian handphone itu digunakan Emily untuk mengundang laki-laki lainnya keluar dari rumah, sedangkan Khalil seorang diri berada di dalam kamarnya. Setelah keadaan sepi, mereka mulai menyusuri setiap ruangan di rumah itu, hingga tibalah mereka di kamar Khalil, tapi tak seorang pun berada di dalamnya. Saat mereka lengah, tiba-tiba Khalil keluar memukul Joseph lalu menyerang Emily. Dalam keadaan terdesak, Emily mengeluarkan pisau lalu menusukkannya ke tubuh Khalil yang seketika itu juga melumpuhkannya. Emily memaksanya membuka suara untuk memberitahu lokasi penyimpanan uang. Emily tak main-main dengan pisaunya, sehingga Khalil pun menunjukkan tempat di mana uang itu disimpan. Setelah mendapatkan uang, Emily meninggalkan handphone agar Khalil dapat menelpon ambulan, lalu keluar dengan membawa Joseph menuju ke mobil. Tapi kunci mobil tak ada di dalam kantung Joseph. Juga Joseph yang lemah telah kesulitan mengendalikan kesadarannya. Sedangkan suara ambulan telah berada tak jauh dari tempatnya. Sehingga Emily pun berpamitan kepada Joseph. Ia pergi seorang diri dengan membawa sekantung uang. Keesokan harinya, petugas mendatangi kediaman Emily. Tapi Emily tak lagi berada di rumahnya. Ia telah berada di luar negeri bersantai menikmati waktu liburannya. Kemudian adegan memperlihatkan Emily yang sedang berada di sebuah ruangan berbicara di hadapan beberapa orang. Emily memberikan penjelasan tentang dummy shopper, meminta mereka untuk berbelanja dengan kartu kredit palsu demi mendapatkan upah $200. Ya, saat ini Emily melanjutkan pekerjaan ilegalnya dengan tingkat yang lebih tinggi demi menghasilkan uang yang lebih banyak, karena Emily memiliki tekad untuk membeli surga. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.